Hari itu ibuku memanggil dari depan pintu. Beliau seakan-akan sudah tahu apa yang aku temukan. Dari pintu dapur ibu berjalan menghampiriku. Mukanya terlihat sangat serius saat menatap ke arahku. "Nggih, Bu," jawabku. Aku mengangguk pertanda setuju perintah ibu. Untuk menghindari penemuan benda ini diketahui banyak orang dan meminimalisir ramainya pembicaraan mengenai santet klinik pesakten ini di masyarakat, akhirnya aku memutuskan secepatnya mencari letak sungai besar itu agar bisa melarung benda yang menjadi sarana santet yang ditujukan ke korbannya. Tak terasa hari sudah menjelang malam. Alam yang bercahaya terang kini mulai samar meremang. Aku berjalan melewati kebun salak yang lebat. Rimbunnya hutan bambu yang tumbuh di lereng jurang yang berseberangan dengan perkebunan salak membuat suasana semakin terasa angker. Pantas saja sebagian warga setempat menghindari area ini yang ternyata merupakan sarang kuntilanak. Perlahan berjalan menuruni jalan setapak dengan anak tangga batu yang terbentuk secara alami. Suara gemuruh derasnya air sungai mulai terdengar. Tidak beberapa lama kemudian, aku sudah sampai di sebuah sungai dengan air yang berarus deras. Bebatuan hitam berlumut pun menghampar di sebagian permukaan sungai. Di tengah gelapnya malam terdengar riuhnya suara serangga liar. Aku mulai menapaki bebatuan sungai dengan hati-hati karena batu-batuan itu sangat licin. Saat sampai di sebuah batu besar, aku berdiri di atasnya dan mengeluarkan benda yang terbungkus sapu tangan. Belum sempat aku menghanyutkan semua benda-benda ini ke sungai, terdengar ramainya suara cekikan kuntilanak menyambutku, menandakan saat ini yang muncul lebih dari satu kuntilanak. Saat ini aku merasa sedang dikepung lelembut. Bismillah. Dunung dumadi kramating samubarang. Sirna tanpa tinapak lebur kanthi kersaning pangeran. Penjalin sak brayat tanpa tinukul kalahiraken. Rawila wangsul marang jagat lelembut. Aku menghanyutkan benda-benda itu ke sungai. Tak lama kemudian derasnya arus air langsung membuat benda itu sirna dari pandangan. Semilir angin berembus menyapu kesunyian malam yang terasa mistis. Aroma wewangian tercium. Beberapa sosok mulai bermunculan menunjukkan wujud-wujud mereka. Meski hanya diam tanpa mendekat, aku memutuskan bergegas meninggalkan tempat ini agar tidak lagi merasakan aura mistis yang membuat bulu kuduk berdiri dan merinding. Dalam perjalanan pulang aku singgah sholat di sebuah masjid sebelum kembali ke rumah Pak Samsi. Hanya beberapa jamaah saja mengisi tempat indah ini. Para penduduk sepertinya lebih memilih berdiam diri dalam rumah masing-masing. Sepanjang jalan perkampungan sangat sepi. Di pertengahan kampung terdapat jalan dengan tatanan bebatuan kecil yang letaknya lurus dengan turunan jalan yang menukik tajam. Sebenarnya lampu-lampu tetapi tidak semuanya menyala, sehingga menyebabkan cahaya yang muncul hanya remang-remang. Suasana memang terasa aneh di sini. Selain jauh dari keramaian, para penduduk pun enggak ada yang berada di luar rumah.
Penerangan jalan terdapat di setiap tiang listrik, namun masih remang-remang juga. Bahkan para remaja pun tidak tampak berada di luar, meski hanya sekedar duduk nongkrong menikmati malam. Mas, tadi ibunya Mas Al bilang kalau Mas Al menunggu di rumah saja, karena ibu sedang melihat rumahnya kakek Darmadi dengan bapak juga ibu. Ujar Wahyu, putra tertua Bularas, memberitahuku setibanya aku di rumah. Oh iya mas, maaf, saya numpang mandi dulu ya. Sudah gelap kok mandi mas, di sini dingin nanti masuk angin. Gak apa-apa mas, masalahnya saya belum mandi seharian. Mungkin saja bagi Wahyu malam ini terasa dingin, tetapi bagiku dan tubuhku terasa panas. Walaupun aku sudah beribadah, tetapi energi benda sarana santet itu masih saja terasa, membuat tubuhku terasa panas dan tenaga seakan-akan perlahan-lahan terserap oleh kekuatan asing. Usai mandi kami duduk sambil ngopi membicarakan perihal keganjilan semua ini. Mas, kenapa tahlilan malam ini warga tidak ada yang hadir kemarin ya? Tanyaku dengan memberanikan diri. Saya juga tidak tahu Mas Al. Mungkin pada takut karena rumor santet yang menimpa kedua eyang saya, jadi tidak ada yang datang. Wahyu menjawab dengan wajah yang terlihat sedih. Bukannya tahlilan digelar sampai 7 hari ya? Iya mas, biasanya juga begitu, katanya sambil menghela napas. Saat kami asik ngobrol, tiba-tiba terdengar dari arah belakang suara seperti panci dibanting dengan sangat keras. Tepatnya berasal dari tempat memandikan jenazah mertuanya Bularas siang tadi. Kami beranjak untuk mengecek apa yang tengah terjadi di sana. Takut ada maling atau orang jahat yang mau memasang tenung kembali. Sesampainya di tempat itu kami terkejut karena melihat sosok pocong yang berlumuran darah berdiri di samping meja yang digunakan untuk memandikan mayat. Wajahnya terbungkus mori yang memerah karena darah sehingga kami tidak bisa melihat wajah dari dedemit ini. Astagfirullah, teriak Wahyu sebelum jatuh pingsan. Mas Wahyu, bangun mas, bangun. Aku mencoba membangunkan dengan menepuk pelan pipinya. Aku sama sekali tidak memperdulikan perwujudan setan yang masih tetap berdiri itu. Aku justru sibuk berusaha mengangkat tubuh besar Wahyu yang terjatuh tidak sadarkan diri karena ketakutan menyaksikan pocong itu. Aku berusaha sekuat tenaga membangunkannya. Karena selain aku tidak sanggup mengangkat tubuhnya, tubuhku kalah besar dibandingkan dengan tubuh Wahyu. Aku berlari keluar berharap menemukan orang yang bisa dimintai pertolongan. Namun jalanan tetap saja sepi. Aku bertanya-tanya dengan diriku sendiri, entah ada apa dengan desa ini. Kenapa semua penduduk masih sangat pendek pola berpikirnya? Mereka ketakutan dengan bayangan kematian. Aku oleskan balsem yang aku temukan di tas ibuku, mengoleskannya di telapak tangan, kaki, juga bawah hidung. Aromanya membuat Wahyu perlahan-lahan membuka mata. Ia terperanjat, sontak terbangun duduk dan berteriak ketakutan. Pocong! Teriaknya histeris. Istighfar mas, istighfar. Sudah tidak ada setan itu. Setelah sejenak mengatur napasnya yang tersengal-sengal, dia mulai merasa tenang. Wajahnya masih terlihat pucat ketakutan. Aku mengajaknya kembali duduk di depan dan menyuruhnya minum air putih. Wahyu tertunduk dengan tatapan kosong. Sepertinya dia sedang menahan gejolak yang muncul di dalam dirinya. Membuatku terus berusaha menenangkannya. Wajar saja jika Wahyu merasa panik dan ketakutan. Ini pertama kali di dalam sejarah hidupnya menyaksikan wujud. Selama ini dia hanya mempercayai jika lelebut itu ada, tetapi belum sekali pernah melihatnya.
Sekalinya melihat lelembut dengan wujud seperti itu membuat mentalnya down dan jatuh tanpa sanggup menahan ketakutan. Istighfar Mas, istighfar, semua baik-baik saja. Astagfirullah, Mas, saya baru pertama kali melihat pocong seperti itu. Sangat menyeramkan ternyata, ujarnya sambil bergidik. Gak apa-apa, memang seperti itu wujudnya Mas, ucapku berusaha menenangkan dirinya. Aduh Mas, saya tidak bisa membayangkan bagaimana jadi seperti Mas Al. Jadi seperti saya bagaimana maksudnya Mas? Tanyaku karena tidak paham maksud ucapannya. Ibu sudah sering cerita mengenai keluarga Mas yang biasa menangani seperti ilmu hitam dan bersinggungan langsung dengan lelembut. Ah, itu ibu yang bisa Mas. Kalau saya tidak tahu apa-apa, tidak bisa melihat apapun. Suara benda jatuh itu mulai terdengar lagi. Tidak hanya sekali, tetapi berulang kali. Spontan aku melihat ke arah Wahyu. Tubuhnya terlihat tegang dan berkeringat. Mimik wajahnya panik dan semakin pucat. Aku menyuruhnya diam saja di sini. Aku masuk ke belakang untuk mengecek suara tidak lazim itu. Aku yakin pasti ada yang akan disampaikan oleh sosok pocong itu. Ia seperti ingin memberitahukan sesuatu atau meminta pertolongan. Saat tiba di tempat pemandian jenazah tadi siang, persis di tempat yang sama, berdiri sosok ibu tua mertua Bularas dengan tatapan mata berair. Ia menangis, mulutnya terus mengeluarkan darah yang menghitam. Rintihannya terdengar pelan menggambarkan kesakitan dari jasadnya. Saklebating piweruh iku anggawa makna uga siratan kang alus tanpa ndohir swara. Anamung kang julung kang dumadi tinuju bisa angreksa pawujud alus. Aku terpaku memandangi pocong itu. Saat ku perhatikan dengan seksama, wajah pocong yang menyerupai almarhumah nenek Wahyu itu terus-menerus menangis, sementara mulutnya tiada henti memuntahkan darah. Tiba-tiba seperti ada bisikan dan panggilan lirih yang mendorongku agar lebih mendekat lelembut itu. Tetapi aku memilih mengabaikannya. Aku tetap saja fokus terpaku menatapnya. Panggilan itu diulang sampai 3 kali. Seakan-akan untuk meyakinkan indera pendengaranku. Setelah panggilan yang ketiga baru kakiku melangkah, mendekat dengan sendirinya tanpa perlu diperintah oleh pikirku. Rene oleh. Ucapan lirih itu terdengar dari setan pocong yang berdiri di hadapanku. Aku mengangguk perlahan, pertanda menyetujui permintaannya, karena aku memperkirakan bisa saja korban selanjutnya yang menjadi incaran ilmu ini adalah mereka berdua. Kedua anak Bularas dan kedatangan pocong ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi lebih memberikan pesan atau meminta pertolongan agar aku dapat melindungi Wahyu dan adiknya, Tari. Aku titip Wahyu jagaan putuku. Aku titip Tari, tolong jagaan putuku. Mas. Suara Wahyu memanggil dari ruang tengah. Iya Mas, jawabku menyaut panggilan Wahyu. Tiba-tiba angin berhembus dengan sedikit kencang. Mendengar suara panggilan Wahyu, sosok di hadapanku tiba-tiba lenyap menghilang tanpa meninggalkan tanda apapun. Hanya masih tercium aroma bau amis darah saja. Aku sejenak menghela napas, lalu meninggalkan area tempat pemandian jenazah, masuk ke dalam rumah menghampiri Wahyu. Bagaimana Mas? Masih ada pocong itu? Masih ada? Tanyanya dengan badan gemetar. Sudah tidak ada Mas, sudah pergi. Bagusnya Mas Wahyu sholat terus istirahat saja. Suruhku padanya agar lebih tenang. Iya Mas, saya pamit sholat dulu ya. Ya Mas, silahkan. Dengan kepala tertunduk seakan menyembunyikan kecemasannya,
Wahyu berlalu masuk ke dalam kamar, sementara aku hanya duduk menunggu kepulangan ibu dan keluarga Ibu Laras. Sambil menunggu kepulangan mereka, aku kembali berusaha memahami permintaan dari setan pocong tadi, agar aku menjaga kedua cucunya. Apakah ini artinya mereka berdua kini juga sudah diincar oleh ilmu penebar maut ini? Sejenak aku memanjatkan doa dalam hati. Semoga Tuhan selalu menjaga keluarga ini dan semua baik-baik saja. Tidak beberapa lama kemudian, Wahyu keluar dari kamar dengan wajah yang sangat mulai tenang. Ia menghampiriku. Lalu kami duduk saling berhadapan. Dia berusaha menceritakan apa yang terpendam di dalam benaknya. Sebelum kejadian ini, Mas, sebenarnya kami semua sudah tahu awal mula peristiwa ini. Hanya dikarenakan warisan rumah Eyang yang jatuh ke tangan ibu membuat malapetaka bagi keluarga kami, Mas. Wahyu mengawali obrolan. Jadi siapakah dalang dibalik semua peristiwa ini, Mas? Itu yang belum kami ketahui. Ibu sendiri juga tidak yakin jika saudaranya sendiri ada yang setega ini. Makanya beliau antara percaya dan tidak percaya jika antara saudara-saudara sampai tega berbuat demikian, Mas. Ucapnya terisak dan mata berkaca-kaca menahan kesedihan. Jadi sebenarnya seperti apa awal kejadian itu, Mas Wahyu? Awal mulanya Eyang Kakung terserang santet itu sehari setelah kami semua melayat di rumahnya Pak Demiko. Waktu itu putranya meninggal dunia. Setelah takziah ke sana, Eyang tiba-tiba sakit. Badannya tidak bisa digerakkan sama sekali. Sempat kami berpikir kalau Eyang terkena stroke, tetapi dokter mengatakan jika sebenarnya beliau sehat walafiat. Sampai berminggu-minggu kemudian beliau dirawat, tetapi tidak membuahkan hasil yang mengembirakan. Perutnya semakin membengkak, Mas. Sampai yang terparah, kesadaran Eyang hilang juga, Mas. Imbuh Wahyu bercerita. Aku hanya termangu melihatnya menyeka air mata berkali-kali saat menceritakan ulang semua peristiwa itu. Hingga kami dikejutkan dengan kedatangan mobil yang ditumpangi rombongan orang tua Wahyu dan ibuku yang sudah datang. Aura mereka terlihat lain, ada raut resah dan lelah di semua wajah-wajah yang baru saja tiba. Terlebih lagi ibuku sangat terlihat kecapean. Dengan tatapannya yang sedikit ada kekosongan seperti memikirkan sesuatu. Obrolanku dan Wahyu terputus dengan kedatangan mereka. Selanjutnya kami berkumpul mendengar penjelasan ibuku jika benang hitam itu sudah banyak tertanam di rumah yang menjadi sengketa ini. Ibuku juga menerangkan jika Bolo Sewu sudah bertengger di sana menanti darah hingga tulang belulang penumbalan berikutnya. Bolo Sewu ini adalah jin dengan arti nama 1000 pasukan. Wujud mereka berbadan ular dan wajahnya menyeramkan, menyerupai Denowo atau Buto Cakil yang taringnya lebih panjang, keluar dari barisan gigi tajam dari rahang bawah. Mulutnya memanjang ke depan seperti mulut buaya atau serigala. Dalam dunia klinik atau perdukunan, jenis Bolo Sewu ini menjadi sosok jin paling diwaspadai karena keganasan dalam memangku jasad-jasad manusia yang menjadi tumbal. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung Jimat Sajian Malam Jumat. Saya Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Jimat Sajian Malam Jumat.